wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Handayani dari PGMID Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara saya bersama guru dari SDN Tanjung Sekar II. Yang pertama mengenai kurikulum yang berada dalam sekolah tersebut. Untuk kurikulum sekarang menggunakan kurikulum merdeka, tapi diterapkan hanya untuk pada kelas 1 dan kelas 4. Lalu untuk kelas 2, 3, dan 5 serta 6 mereka tetap menggunakan kurikulum K13. Adapun kelebihan dan kekurangan menurut guru dari SDN Tanjung Sekar II ini untuk masalah kurikulumnya, yakni kalau untuk kurikulum merdeka, guru-guru yang berada di sana masih beradaptasi dengan adanya kurikulum merdeka ini, disebabkan kalau dalam kurikulum merdeka ini yang digunakan adalah sebuah modul ajar, bukan RPP lagi. Akan tetapi jika untuk K13 atau kurikulum K13 yakni tetap menggunakan RPP, yang mana dalam kurikulum merdeka ini memperbanyak untuk siswa melakukan eksperimen ataupun terjun secara langsung ke dalam suatu permasalahan. Adapun untuk strategi atau pendekatan yang digunakan guru tersebut dalam mengajar, terutama dalam mengajar bahasa Indonesia, yakni metode pendekatan inquiry, yang mana pendekatan ini adalah yang tertuju secara langsung kepada siswa, untuk bagaimana cara siswa ini aktif dalam pembelajaran tersebut sehingga siswa dapat berpikir kritis dan analitis, yang mana pembelajaran ini itu lebih dikesankan pada pengamatan ataupun penelitian seperti itu. Dan bentuk dari ajaran alternatif yang digunakan guru tersebut yakni terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia, seperti apabila ada pelajaran dongeng ataupun cerpen ataupun sebuah fabel, yakni guru ini mengajak para siswa ke perpustakaan untuk memilih cerita di sana. Sekiranya ketika mereka dari perpus dan membaca cerita yang mereka pilih, ketika di kelas mereka akan diberikan tugas dan bisa menceritakan kembali atau mengambil hikmah dari cerita yang mereka baca. Nah, adapun alternatif yang digunakan guru agar siswa tidak bosan dengan hanya sekedar membaca, biasanya guru bisa memberikan sebuah video yang bisa ditonton secara bersama dalam kelas, dan nantinya akan sama diberikan tugas untuk menceritakan ulang atau mencari hikmah dari tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari media alternatif yang digunakan ini, yakni yang pertama, kelebihannya mempermudah guru dalam menyampaikan atau memberikan contoh real terhadap siswa dari pelajaran tersebut. Akan tetapi untuk kekurangannya, terutama pada kelas rendah yang dirasakan oleh guru ini, yang mana pada kelas rendah ketika diberikan video, mereka akan tertuju pada video saja dan melupakan tugasnya. Nah, kalau untuk kelas 4 yang berada di kelas tinggi, mereka sudah biasa dan sudah tahu bahwa dengan adanya video, maka nanti tugasnya tetap akan dilakukan. Akan tetapi kalau kelas rendah, karena mereka masih kecil, alasannya itu karena masih kecil, maka mereka itu sudah terlalu heboh dengan video, akan tetapi mereka terlena dengan tugas yang akan diberikan nantinya. Nah, itu tadi adalah sebuah penjelasan hasil dari wawancara saya bersama guru dari SDN Tanjung Sekar II. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan pendekatan strategi dan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran video kali ini. Ya, saya akan menggunakan pendekatan inquiry, yang mana pendekatan ini adalah pendekatan yang berpusat pada keaktifan siswa, yang mana siswa diberi kesempatan untuk belajar dengan adanya masalah yang diberikan oleh guru, lalu mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, bentuk dari pendekatan ini dalam pembelajaran yakni dengan seperti menelaah, mengamati, atau mencari suatu objek yang sekiranya anak itu dapat berpikir secara kritis dan analitis dan dapat mengembangkan cara berpikir anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sastra bahasa Indonesia. Apa itu sastra? Tidak tahu. Sastra itu adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh manusia yang dibuatnya itu sesuai dengan imajinasi dari penulis. Nah, biasanya dituangkan dalam bentuk atau kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang biasa kita dengar. Jadi kata-katanya itu biasa disebut dengan kata-kata sastra. Nah, sastra itu ada banyak. Kalau untuk tingkat SD kita sekarang ini pembelajarannya hanya ada 3. Yang pertama pantun, puisi, dan drama. Ada juga ditambah lagi cerpen dan juga fabel. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Apa itu fabel? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Fabel adalah suatu kisah atau dongeng yang wataknya itu seperti manusia, tapi tokohnya itu binatang. Jadi binatang itu bisa menjadi seorang manusia yang bisa bicara, bisa bergaya, nah seperti itu. Contohnya seperti si kancil anak nakal. Kisah si kancil kan dalam kisah tersebut kancil bisa berbicara toh. Nah seperti itu yang disebut dengan fabel. Nah sekarang kita akan melihat contoh dari fabel. Diperhatikan dan disimak dengan baik-baik ya. Iya, Bu. Gajah dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Siapa nama semut ini? Anton. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sang, Putih, keluarlah. Siapa nama temannya? Sam Dan Putih. Sam dan Putih. Tuh. Selamat pagi, Sang. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung mulai saja. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang masih penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat memotong-motong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama, pasti cepat selesai. Yuk, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, gajah pemarah. Siapa nama gajahnya? Evan. Evan, berapa kali kau bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, aku si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para sungai.
Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali. Si Epan ini, kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Epan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang! Epan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Epan. Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit. Epan berguling-guling di tanah menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Epan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Epan. Bagaimana Epan? Masih meremehkan kami yang kecil memilih ini? Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Epan dan Anton pun berbaikan. Epan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Nah, itu suatu bentuk dari fabel. Sekarang, nah setiap fabel itu pasti akan menyimpan nilai moral atau nilai apa? Nilai amanah dari kisah tersebut. Baik anak-anak, setelah kita melihat dari cerita fabel tadi, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita mulai ya. Mana Bu? Sebentar, sabar. Lama sekali. Seperti kuis. Betul sekali. Ayo siapa yang mau memilih? Soalnya Saya dulu. Mulai dari sini. Saya nomor Kau mau nomor berapa? 4. 4, 1, 2, 3. Siapakah nama ketiga semut dalam cerita tadi? Saya tahu. Siapa? Uti Bu. Kan 3 semutnya. Oh, tiga-tiganya. Ya. Anton, Uti sama Siapa? sama itu loh. Siapa ya? Sama. Iya, itu. Anton, Uti sama Sama. Betul. Lalu siapa lagi? Saya. Ayo. Mau nomor berapa? Mau nomor berapa ya nanti? 2 aja. 2. Mengapa gajah menangis kesakitan? Itu Bu, kalau nggak salah tuh karena itu dimasukin semut, digigit-gigit sama semut. Masukkan apanya gajah? Ke ininya Bu, apa namanya, hidungnya? Belah. Oh iya, belalai. Belalai. Sekarang kamu Hilma, mau nomor berapa? Nomor 1. Apakah gajah berbuat baik kepada para semut? Pada para semut. Bagaimana? Yang pertama itu dia berbuat jelek, Apa berbuat jelek apa? mengganggu semut dan meremehkan dengan cara apa itu namanya? Menyemburkan Ya. air Terus ke badan semut. Terus pas itu ini diceritakan semua Bu. Nah, terus akhirnya gajah baik lagi apa enggak? Iya Pak, akhirnya baik karena habis tadi itu dimasuki sama semut. Nah, siapakah yang mencari fabel seperti apa? Baik, semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa terus diingat-ingat ya. Iya. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clap, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches up online, and you know